wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian, khususnya kader PMII se-UIN Malang dan kader PMII dimanapun berada. Selamat datang kembali di Sunan Ampel Podcast. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan narasumber, yakni Gus Mikdad, yang beberapa waktu lalu kita juga sudah membahas banyak hal. Kali ini kita mengundang beliau lagi, ingin membahas tentang beberapa tema yang tidak asing di telinga kita sebagai kader PMII, yakni kita akan membedah lebih mendalam tentang zikir, fikir, dan amal soleh, sehingga kita semua sebagai kader PMII menjadi lebih tahu secara mendalam apa sih makna sebetulnya tentang zikir, fikir, dan amal soleh versi beliau Gus Mikdad. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Gus Mikdad, selamat datang, selamat malam. Sehat Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Oke. Selamat datang kembali Gus di podcast Sunan Ampel. Malam hari ini kita akan membahas tentang zikir, fikir, dan amal soleh, Gus. Jadi zikir, fikir, amal soleh ini sengaja ingin kita bahas biar sahabat-sahabat di PMII UIN Malang ini tahulah apa makna mendalam tentang zikir, fikir, amal soleh. Mungkin langsung Gus Mikdad bisa memberikan penjelasan. Monggo Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur. Wassalah wassalam ala al-atyab min nafahati zuhur wa rawaihil utur sayyidina wa maulana Muhammadin badil budur wa ala alihi at-tahur wa ashabihi wa tabi'in ar-rajina minallah a'zamal ujur. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman dan sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Ampel. Hari ini saya diundang ngopi sebenarnya ini. Ya, ngopi. Undangannya hanya sebatas undangan ngopi bersama. Entah kenapa hari ini kita diminta untuk berbicara terkait masalah zikir, fikir, dan amal soleh itu sendiri. Tetapi sebelum saya membahas itu, saya tadi sedikit tertarik dengan diksi yang digunakan oleh Pak Kom ini sebenarnya. Ya. Ada diksi tadi beliau mengatakan sahabat-sahabat itu. Ya. Saya sedikit tertarik sebenarnya. Bagaimana itu Gus? Dengan Gimana itu, Gus? diksi itu sebenarnya. Ya. Saya teringat kepada salah satu tokoh besar. Beliau dijuluki dengan sebutan An-Nashi Al-Akbar. An-Nashi Al-Akbar. Yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Namun nama asli beliau namanya Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad. Beliau seorang syairun majid, seorang penyair, seorang alim juga. Teringat kepada beliau sebab pada satu ketika beliau itu pernah mengatakan begini dalam satu syairnya. Sami'na bis-sadiqi wa la narahu. Ala tahqiqi yujadu fil anami. Wa ahsabuhu muhalan nammaquhu ala wajhil majazi minal kalami. Katanya beliau, sami'na bis-sadiqi wa la narahu. Kita sering mendengar kata sahabat, jika kita sering mendengar kata teman ataupun kawan. Wa la narahu ala tahqiqi yujadu fil anam. Tetapi kita tidak pernah menemukan kalimat ini ada dalam kenyataan. Itu kata beliau. Wahsabuhu muhalan nammaquhu ala wajhil majazi minal kalam. Saya kira terkadang bahasa sahabat, teman ataupun kawan itu hanya sebatas ornamen hiasan untuk memperindah bahasa dan ucapan. Nah, ini saya teringat dengan bahasa beliau. Jadi khawatirnya kata-kata sahabat, teman ataupun kawan itu hanya menjadi sebatas ornamen untuk memperindah ucapan dan perkataan itu saja. Hanya dalam kata-kata saja gitu. Hanya dalam kata-kata saja. Lalu mengingat
syair itu kan artinya terkadang kata teman, kata sahabat itu kan hanya dalam ucapan saja. Lalu mungkin bagaimana menurutnya Gus Mikdad ini agar kita ini apalagi di PMI akrab dengan panggilan sahabat ini agar itu tidak hanya terucap dalam lisan saja tapi dalam hati, dalam perilaku kita itu betul-betul gitu. Begini Pak Kom ya. Setiap bahasa itu memiliki representasi realitas. Itu perlu kita sadari. Representasi of reality. Sebenarnya istilah sahabat itu adalah diksi yang sangat penting dalam kajian ulama sebenarnya. Para ulama kita mengatakan as-suhbah aslun kabir min usulil qaum. Jadi dia termasuk salah satu pondasi dasar, pengaruhnya sangat besar dalam menciptakan karakteristik satu kaum, dalam menciptakan identitas satu kaum itu sendiri. Sehingga kalau kita mengacu kepada satu hadis misalnya, kita akan menemukan di sana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan dalam hadis panjangnya, tapi diakhiri dengan kalimat humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang mana sebab engkau berkumpul dengan mereka, sebab engkau berteman dengan mereka, sebab engkau bersahabat dengan mereka, la yashqa bihim jalisuhum, engkau tidak akan pernah binasa dan engkau tidak akan pernah celaka. Berarti memahami itu ada sebaliknya. Ada sebagian kaum, ada sebagian sahabat, ada sebagian teman yang apabila engkau berkumpul, bergabung dengan mereka, yashqa, engkau akan celaka, engkau akan binasa. Jadi dari kalimat ini ulama menyadari betapa pentingnya as-suhbah itu, betapa pentingnya persahabatan itu, betapa pentingnya menjalin hubungan persahabatan itu. Nah, sehingga kata-kata sahabat itu juga banyak dibahas oleh para ulama kita. Nah, kalau mengenai tadi pertanyaan jenengan bahwa bagaimana sebenarnya makna sahabat itu sendiri, perlu kita sadari ada beberapa makna di situ dan terkadang itu berbeda-beda. Kalau kita mengacu kepada definisi umum standarnya dalam ilmu hadis, ilmu fiqh dan usul fiqh, terkadang sahabat itu dimaknai man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata mu'minan. Sahabat itu adalah orang yang berkumpul dengan Nabi, iman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan iman itu sendiri. Itu namanya sahabat. Fil yaqdah tentunya dalam konteks fil yaqdah. Terus bagaimana kalau ada orang bermimpi Rasulullah, apakah dia disebut sahabat? Tidak. Kalau hanya bermimpi itu bukan disebut dengan sahabat. Ini definisi umumnya. Tetapi di sana juga ada definisi yang sifatnya sosial terkait dengan apa itu sahabat. Ala sabilil mithal. Contohnya semisal, kalau kita mengacu kepada kitab Bidayatul Hidayah, mungkin teman-teman yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pernah mendengar kitab ini. Al-Imam Al-Ghazali itu menyebutkan dengan bahasa sahabat itu adalah may yafrah li farahi wa yahzan li huzni. Sahabat itu adalah mereka yang akan gembira sebab engkau gembira. Dan sahabat itu adalah orang akan susah ketika engkau susah. Jadi semacam ada resonansi emosi tentang sahabat dan temannya. Ini nih sahabat versi Imam Al-Ghazali. Sebenarnya banyak para ulama itu banyak berbicara terkait masalah as-suhbah atau as-sahabah, sahabat itu sendiri. Ala sabil mithal, contohnya semisal kalau kita mendengar Al-Imam Syafi'i, beliau punya ada satu syair panjang banget dari beliau. Bunyinya begini, tapi saya tidak akan artikan, saya hanya bunyikan aja. Idzal mar'u la yar'aka illa takallufa, fad'hu wa la tukthir 'alaihi ta'assufa, fa fin nasi abdalun fi tarki rahatun, wa fil qalbi sabrun lil habibi walau jafa. Fama kullu man tahwahu yahwaka qalbuhu, wa la kullu man safaitahu laka qad safa. Idza lam yakun safful widari tabi'atan, fala khaira fi wuddin yaji'u takallufa, wala khairu fi khillin yakhunu khalilahu wa yalqahu min ba'dil mawaddati bil jafa wa yunkiru 'aishan qad taqadama ahaduhu wa hi sirran kana bil amsi qad khafa salamun 'ala dunya idza lam yakun biha saduqun sadiqul wa'di munsifa. Ini nih
tentang bagaimana definisi tentang sahabat versi Imam Imam Syafi'i. Syafi'i, tapi itu terlampau panjang. Ya, ya. Tuh. Cuma yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa diksi sahabat itu sebenarnya adalah satu bentuk karakteristik. Dia tidak terkait dengan person, tapi dia bentuk karakteristik itu sendiri. Karakteristik. Oke. Dia tidak terkait dengan person. Sehingga kita kadang kalau kita membaca literatur, kita akan menemukan diksi sahabat ini bisa disandingkan dengan siapa aja. Oke. Bagaimana itu, Gus? Nah, contohnya semisal Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq itu bersahabat. Oke. Ya. Karena Al-Quran mengatakan idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan. Oke. Ya. Itu sahabat. Ya. Atau orang tua, seharusnya orang tua dan anak itu harus bersahabat. Oke. Karena Al-Quran menggunakan diksi itu. Kita cek di dalam surah Al-Luqman, ada satu ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Oke. Ya, ya. Bersahabatlah engkau dengan kedua orang tuamu fid dunya, di dalam dunia, ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf. Bahkan istri pun juga terkadang menggunakan diksi sahabat. Oke. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sahabati itu. Jadi sahabati itu artinya adalah istri. Sahabati, ini sahabatiku. Artinya adalah ini istriku. Istriku, ya. Nah, terkadang diksinya begitu. Tapi kalau itu sahabati di diksi Qur'annya sahabati. diksi Qur'an. Tapi kalau di PMI sahabati kok di mana istriku juga Agak jangan sempit. sembarangan juga gitu, sahabat-sahabati, jangan salah paham di sini. Oke. Iya. Lanjut Gus. Artinya apa? Terkadang istri itu tidak hanya sebatas istri, tapi dia juga sahabat. Betul. Terkadang teman itu tidak hanya sebatas teman, tapi dia sahabat. Nah, terkadang orang tua itu tidak hanya sebatas orang tua, tapi dia juga sahabat. Ya. Terkadang saudara itu tidak hanya sebatas akhun, tapi dia juga sahibun, tapi dia juga sahabat. Oke. Artinya ini bentuk karakteristik yang bisa masuk kepada setiap person saja. Jadi istilah sahabat, kalau saya boleh maknai istilah ini semacam art, seperti the art of dealing with people. Semacam konsep bagaimana engkau berhubungan dengan yang lain. Nah, itu makna sahabat sebenarnya. Oke, baik. Berarti kalau saya memahami Gus ya, dari sekian beberapa versi makna dari sahabat, mungkin tadi saya mengambil versinya Imam Asy-Syafi'i, bahwa sahabat adalah orang yang senang dikala teman kita senang, dan orang yang juga merasa susah dikala kita susah. Iya. Nah, hal tersebut dikorelasikan dengan pendapat yang terakhir tadi, bahwa kadang orang tua pun gak hanya sekedar orang tua tapi juga sahabat, teman gak hanya sekedar teman tapi juga sahabat, guru gak hanya sekedar guru tapi juga sahabat, dan sebagainya. Artinya kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, kepada guru, kepada siapapun lah, ya seharusnya kita ikut senang dikala beliau-beliau mereka senang, dan kita juga ikut susah dikala mereka juga susah. Hadza makna sahabat 'inda Imam Al-Ghazali. Oke Gus, baik Gus. Oke. Mungkin itu sahabat-sahabati. Jadi tadi Ini kok pembahasannya nyampe di sini. ya, oke, tapi tidak masalah, ini justru menambah wawasan kita betapa dalamnya makna sahabat, dan tentunya dari sekian versi tadi makna, ya meskipun kita tidak tahulah dari mana pendahulu kita PMI memunculkan kata sahabat, apakah memang disesuaikan dengan pendapat itu atau tidak, tapi terlepas dari itu semua tentunya makna sahabat itu bisa kita terapkan di dunia kita. Bagi saya itu jelas. Gus. Bagi saya itu jelas. Artinya sahabat ini adalah diksi tertinggi dalam konsep hubungan antar manusia. Itu sahabat. Artinya apa? Bagi saya pribadi meskipun saya tidak tahu sejarahnya, diksi sahabat yang digunakan oleh teman-teman PMI itu sendiri justru itu adalah diksi yang tidak sembarangan bagi saya. Betul Gus. Sepakat. Ada pencapaian tertentu yang ingin diperoleh oleh pendiri-pendiri PMI itu, kenapa kok memilih kata sahabat daripada yang lain. Betul. Ya mungkin selain kata sahabat itu tidak sembarangan memilih ya pendahulu kita, mungkin juga termasuk yang kita bahas malam ini tentang zikir-fikir amal soleh. Oh jelas. Itu saya kira juga tidak asal memilih, tapi saya kira
ada proses ijtihad lah untuk menggali sumber-sumbernya, maknanya secara mendalam. Dan mungkin itu yang akan kita bahas, Gus. Oke, mungkin lanjut pembahasan kita terkait zikir fikir amal soleh, Gus. Monggo, Gus. Oke ya. Jadi amal kalam, anil fikri wal fikri, dan amal soleh. Pembicaraan ini saya ingin sedikit sebelumnya ingin berikan gambaran terlebih dahulu ya, bahwa pada umumnya ketika ulama itu memberikan satu hierarki, itu biasanya tapi tidak pasti, biasanya sifatnya bitartib la bitakhir. Sifatnya tertib kayak anak tangga itu, urutan la bitakhir, bukan lompat-lompat. Ala sabil misal, contohnya semisal mungkin kita kenal dengan satu konsep di dalam dunia sosial, ada istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Tiga hal ini susunannya secara hierarki ulama tidak ngarang sebenarnya. Ada argumentasi di balik itu. Kalau kita mengacu kepada ayat semisal, ada satu Al-Quran ayah yang mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi di sini kufur dulu dengan taghut. Ini takhalli, Mas. Membersihkan diri dari taghut. Wa yu'min billah. Baru tahalli, menghiasi diri. Baru tajalli. Artinya apa? Logika sederhananya, terlebih dahulu alangkah baiknya kita mandi terlebih dahulu, setelah itu kita dandan dengan bagus, dengan rapi, pakai minyak wangi, baru kita kuliah. Betul. Kalau kita mengatakan begini, oh yang penting kan kuliah, Mas, nggak perlu mandi, ya nggak perlu dandan. Boleh-boleh saja, tetapi itu akan merusak pemandangan nanti. Ya, betul. Logika sederhananya begitu. Tidak bisa langsung berhias diri, tidak bisa. Kita harus takhalli dulu, membersihkan diri, baru tahalli, baru tajalli. Itu tuh logika sederhananya begitu. Sama halnya dengan istilah zikir, fikir, amal soleh. Sama. Bitartib juga ya. Bitartib, Urutan. Urut. Sifatnya urut ini. Ulama mengekstrak tiga konsep ini tentunya melalui ayat Al-Quran itu sendiri. Mungkin di antara kita sudah banyak yang hafal, atau teman-teman UIN yang disebut dengan istilah ulul albab. Nggak asing dengan ayatnya. Tidak asing dengan ayatnya, karena ulul albab itu adalah mereka yang mencakup zikir, fikir, amal soleh. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab ila akhirih. Sampai di sana nanti ada ayat fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum ila akhirih. Jadi dimulai dari zikir, kemudian fikir, baru nanti ada amal soleh di situ. Jadi saya rasa istilah zikir, fikir, amal soleh ini ulama mengekstrak tidak sembarangan. Jelas ada dasarnya, jelas ada argumentasinya, tentunya kembali kepada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Berarti sudah bisa dipastikan, Gus, ya, bahwa pendiri PMI ini memilih zikir, fikir, amal soleh ini mengekstrak atau mengacu pada ayat Al-Quran, yakni ayat yang tadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, al-ayat dan seterusnya itu, Gus, ya. Bagi saya beliau orang alim. Pastinya orang alim. Tidak sembarangan. Dulu juga saya kaget ketika masuk PMI itu, kok diksinya menggunakan ini. Saya mencoba untuk membaca ulang. Ternyata itu adalah diksi yang tidak sembarangan, pemilihan yang tidak sembarangan. Betul. Oke. Mungkin bitartib ya. Oke. Berarti dari sini sahabat-sahabat, untuk memahami zikir, fikir, amal soleh ini adalah satu urutan yang memang awalnya adalah nomor pertama adalah urutannya zikir, fikir, dan amal soleh. Jadi tidak bisa difahami secara parsial atau secara loncat-loncat, tapi memang harus urut tahapannya seperti itu. Mungkin kalau saya memahami sih, gue sedikit sharing, mungkin sepaham saya zikir, fikir, amal soleh ini ibarat
dan senada seperti di teori psikologi pendidikan itu Gus, taksumuni belum itu Gus, ada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Saya kira itu juga hal yang Hampir urut, senada. yang urut juga dalam pendidikan itu memang aspek kognitif, afektif, psikomotorik ini adalah urutan, tidak bisa kemudian loncat-loncat. Saya kira seperti itu sih Gus. Monggo mungkin lanjut Gus Mikdad menjelaskan satu persatu makna dari zikir-zikir amal soleh. Zikir ini meskipun ulama nanti ya memperluas, ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalb, ada zikir bil aql, ada zikir macam-macam nanti. Meskipun memperluas, tetapi kita bisa menggarisbawahi bahwa zikir itu min amal qalb, termasuk perbuatan hati. Kalau fikir itu min amalil aql, termasuk perbuatan akal. Tetapi kalau amal soleh itu min amalil jasad, perbuatan tubuh. Itu sebenarnya. Lalu kembali ke tadi Pak Pam ya. Kalau ini sifatnya bitertib, la bitakhir, apakah tidak boleh kita langsung amal soleh, nggak usah zikir dan nggak usah berpikir, gitu? Apakah kita nggak boleh langsung kuliah, nggak usah mandi, nggak usah dandan? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi untuk mencapai ke titik itu sangat susah. Susah. Kenapa begini? Saya ingin memberikan satu dasar argumentasi begini, bahwa ulama menyebutkan istilah hati itu dengan berbagai macam variasi. Kalau kita mengacu kepada Al-Ghazali, beliau menyebutnya dengan bahasa mahalul mukhasamah. Hati itu tempat pertikaian, hati itu adalah tempat perdebatan. Kalau kita mengacu kepada Jalaluddin Rumi, beliau menyebut dengan bahasa mahallu asyahil ghailan. Ini hati itu tempat suara hantu. Hati-hati ya, karena hantu ini dekat dengan Tuhan. Bukan berarti dekat-dekat itu, bukan, tapi bahasanya Tuhan itu. Iya. Tuhan jadi Tuhan. Yang ketiga juga ada sebagian yang menyebutnya dengan istilah halul hawatif. Jadi tempat suara-suara halus yang masuk, itu hati di situ. Semacam ada gema yang muncul dalam hati kita itu sendiri. Bisikan dalam hati kita itu sendiri. Saya teringat, jadi kalau saya ingin menganalogikan bahwa hati itu sebenarnya harus posisinya menjadi malik, bukan abd, bukan hamba. Imam Ghazali itu menggunakan diksi, katanya beliau, al-aqlu alatun yastakhdimuhu al-qalbu istikhdamal malik lil abdi war-ra'i lir-ra'iyyah was-sani lil ala. Seyogianya hati itu harus menjadi raja, sedangkan akal itu menjadi budak. Akal dia menjadi al-wazir, menteri yang memberikan pertimbangan. Tetapi masalahnya di sana, kalau boleh saya menganalogikan bahwa akal hati ini seperti seorang raja yang berusaha digulingkan oleh antek-antek asing di sana. Antek-antek asing itu kita bisa sebut dengan istilah, mungkin ada setan, ada syahwat dan lain semacam dan kawan-kawannya. Jadi ada antek-antek asing di situ yang berusaha untuk mengeruhkan pertimbangan dan kemurnian hati itu sendiri. Kemudian saya teringat Pak Kom, ada satu syair yang dikarang oleh Imam Ahmad Zarruq. Bunyinya begini: min aibihal khawatirur radiyah ta'lafuha wal halatud daniyah wa awwaludz dzambi yuqalul khatirah. Wa awwaludz dzambi yuqalul khatirah kasaili fi ibtidaihi bil qatarah wa dzaka min fuqdani hal muraqabah wa adami dzikri 'alal muwadhabah. Beliau ingin mengatakan begini sebenarnya. Hati-hati, karena awal dari perbuatan dosa itu adalah al-khatirah, bisikan-bisikan halus yang masuk ke dalam hati. Kenapa hal itu terjadi? Wa dzaka min fuqdani hal muraqabah wa adami dzikri 'alal muwadhabah. Itu karena orang tidak berzikir. Di sini kita bisa mengekstrak satu bentuk pemahaman bahwa fungsi zikir itu sendiri sebenarnya adalah untuk mempertahankan hati dari suara-suara negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi zikir itu sendiri adalah untuk mendatangkan suara-suara positif yang masuk ke dalam hati kita. Nanti itu yang menjadi al-khawatir.
Yang ketiga, fungsi dari zikir itu sendiri adalah untuk menjadi pengingat dari serangan-serangan antek-antek asing yang berusaha menggulingkannya. Nah, itu fungsi zikir di sana. Kalau kita logikakan sederhana, bagaimana mungkin orang itu bisa langsung amal soleh, sedangkan yang datang kepada hatinya, yang datang kepada dirinya, itu sifatnya al-khawatir ar-radiyah. Itu sifatnya adalah hal-hal buruk. Ini nanti akan menjadi keinginan orang. Yang datang ke hatinya tiba-tiba pengen ini, tiba-tiba pengen itu, tiba-tiba pengen ini. Kalau semisal yang datang kepada hatinya, kok tiba-tiba saya pengen ngaji, atau kok tiba-tiba kok saya pengen wiritan, kok tiba-tiba saya pengen zikir, kok tiba-tiba saya pengen belajar, itu adalah khawatir yang sifatnya bagus. Tapi kita perlu menyadari itu, dan kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Yang banyak menghampiri hati kita itu al-khawatir ar-radiyah atau al-khawatir al-aliyah. Itu sifatnya yang positif atau sifat yang negatif. Itu kita perlu tanya. Kalau yang datang itu kebanyakan yang negatif, berarti kita kurang zikir. Bagaimana bisa mungkin amal soleh sedangkan yang datang kepada hatinya sifatnya al-khawatir ar-radiyah, hal-hal yang buruk. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini senada Pak Bom. Kalau kita nanti ada satu tokoh besar namanya Abu Madin At-Tilmasani nanti. Tokoh besar ini. Beliau mengatakan dalam satu syairnya, astaghfirullah min nafsi wa min nafasi wa khatiri wa khuturil wahmi bituhami. Astaghfirullah min tab'i wa min tama'i wa min tahawuli hali hatas saqami. Jadi kita kadang perlu beristighfar kepada Allah dari segala sesuatu yang muncul dalam hati kita. Dari segala sesuatu pikiran-pikiran buruk yang muncul dalam hati kita. Itu kita perlu beristighfar. Ini kuncinya nanti kembali ke zikir itu sendiri. Kembali ke zikir itu sendiri. Nah, itu perlu digarisbawahi. Kalau teman-teman yang biasa nanti kalau baca hizib, bisa nanti ada kalimat Allahumma inna, doa khusus Allahumma inna nas'alukal ismah fil harakat was sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat minasyukuk wal dhunun wal awhamis satul qulub an mutala'atil ghuyub. Kita minta perlindungan kepada Allah al-ismah minal khat ila akhirih, dari segala sesuatu yang buruk yang melintas dalam hati kita. Nah, itu zikir. Zikir itu ingat. Itu namanya zikir. Jadi kenapa zikir kok quddimat dzikru al-fikr? Kenapa kok zikir itu didahulukan? Karena memang zikir ini posisinya sangat penting untuk menarik hal-hal yang positif. Posisinya sangat penting untuk melindungi hati dari suara-suara negatif itu sendiri. Itu standing posisinya. Kenapa kok zikir itu didahulukan? Tentunya hal ini senada. Ulama mengatakan hal sedemikian rupa itu tentu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Kalau kita mengacu nanti kepada hadis masyhur, semua teman-teman tahu, inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Hati di sana. Kalau ini baik semuanya akan baik, kalau ini buruk semuanya akan buruk. Nah, untuk menjaga hati itu akan tetap baik, salah satunya adalah menggunakan zikir itu sendiri. Nah, jadi di sini pentingnya kenapa zikir itu didahulukan daripada fikir itu sendiri. Itu dahulu Pak Kom ya. Siap. Oke, kita setelah membahas begitu dalamnya aspek zikir, selanjutnya kita bergeser pada poin selanjutnya yakni aspek fikir. Monggo Gus Miqdad. Pembahasan tadi yang kita bahas itu hanya sebatas kulitnya saja ya. Jadi teman-teman bisa memperdalam itu secara pribadi. Oke, betul. Ya, kita lanjut Pak Kom. Lanjut ke fikir. Fikir. Wow. Tadi dikatakan bahwa zikir, fikir, amal soleh. Sekarang posisi kedua itu adalah al-fikru. Tadi standing posisinya ingin saya katakan bahwa kebanyakan para pemikir, bahkan ada sebagian filosof juga menegaskan bahwa standing posisi mereka yang menjadi pusat dari manusia itu ternyata bukan akal tapi hati itu sendiri. Nah, itu standing posisinya. Sehingga di sini nanti pentingnya zikir didahulukan pentingnya di situ. Karena dia menjadi
pusat dari manusia itu sendiri. Idza suluhat suluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Nah, di sana nanti juga ada hadis yang lain, ya wasiba istafti qalbak. Nah, minta fatwalah kamu kepada hatimu. Sudah ya. Kita tidak akan panjang lebar di sini karena kita terbatas karena sebentar lagi kita mau ngopi ini. Ya, betul. Lanjut, Gus. Sekarang al-fikru. Setelah kita zikir, mempertahankan hati, menarik hal-hal yang positif, baru kita berpikir. Jadi al-fikru ini saya ingin mulai dengan bahasa dari Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan begini. At-tafakkuru fil khair yad'u ila al-'amali bih. Wan nadm 'ala syarr yad'u ila tarki. Kalau kita berpikir tentang kebaikan, yad'u ila amal bih, maka pikiran kita akan mengantarkan kita untuk melakukan hal itu. Sebaliknya kalau kita merasa menyesal telah melakukan suatu keburukan, telah melakukan suatu kemaksiatan, maka biasanya penyesalan tersebut akan mengantarkan kita ala tarki untuk meninggalkan pekerjaan itu. Sehingga penting di sini orang itu berpikir tentang kebaikan itu sendiri. Atafakkur fil khair, berpikir tentang kebaikan itu sendiri. Puncak dari berpikir itu sebenarnya adalah ibrah sebenarnya. Ada satu kalimat, satu syair mengatakan idzal mar'u kana lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Kalau orang itu dia berpikir dengan baik, fa fi kulli syai'in lahu ibrah, maka dia akan mendapatkan ibrah di situ. Satu bentuk pelajaran yang diekstrak dari segala kejadian yang pernah dia saksikan atau segala kejadian yang pernah dia dengarkan. Ada satu kisah di sini, Pak Kom. Saya ingin membawa kisah ini di sini. Pada satu saat ada satu ulama di sana yang bernama Muqatil bin Sulaiman. Beliau hidup di zaman pemerintahan Khalifah Mansur. Pada suatu saat beliau ini didatangi oleh khalifah. Lalu sang khalifah mengatakan kepada beliau, wahai para ulama, katanya, edni, nasihati saya. Jadi Khalifah Al-Mansur meminta nasihat kepada Muqatil bin Sulaiman. Edni, beri aku mau'idhah, beri aku nasihat. Lalu beliau mengatakan, bima a'idhuka, dengan cara apa aku harus memberi nasihat kepadamu? A'idhuka bima sami'at am a'idhuka bima ra'ait? Haruskah aku memberi nasihat kepadamu melalui apa yang aku dengar atau melalui apa yang aku lihat? Bal bima ra'ait, katanya khalifah, dengan apa yang kamu lihat. Saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa komunikasi ini adalah komunikasi bagi saya orang cerdas, Pak. Luar biasa. Kalau orang itu mampu memberi nasihat dengan apa yang dia lihat, berarti orang itu mampu mengambil ibrah atau pelajaran dari setiap kejadian yang dia saksikan. Beda kalau dia memberi nasihat dengan apa yang dia dengar. Karena telinga ini frekuensinya lebih besar daripada penglihatan. Atau beda lagi, dia memberi nasihat dengan apa yang dia baca. Atau beda lagi, memberi nasihat dengan apa yang dia pikirkan. Itu beda lagi. Gitu. Lalu beliau, Muqatil bin Sulaiman, memberikan satu jawaban begini. Wahai khalifah, adraktu Umar bin Abdul Aziz. Saya pernah menyaksikan Umar bin Abdul Aziz itu meninggal, dan beliau meninggalkan 11 orang anak. Tetapi beliau tidak meninggalkan apa-apa. Tidak meninggalkan harta warisan, hanya sedikit. Dan saya juga menyaksikan Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ketika meninggal, beliau meninggalkan 11 orang anak dan jutaan, ratusan ribu dinar harta. Kayak. Tetapi pada satu saat laqad ra'aitu bi'ainayya hatain, saya pernah menyaksikan dengan kedua mataku ini anak dari Umar bin Abdul Aziz itu mampu membawa mi'ah ibil, membawa 100 unta fisabilillah, untuk jalan Allah. Dan aku juga menyaksikan bahwa salah satu dari anak Hisham bin Abdul Malik itu yas'alunan nas, meminta-minta.
Lah, artinya apa? Yang ingin saya garis bawah di sini apa Pak Kom? Bahwa beliau mampu mengekstrak satu ibrah, satu bentuk pelajaran melalui apa yang beliau saksikan. Ini ciri khas orang yang berpikir, Pak Kom. Ciri khas orang alim. Kalau saya balik semisal kesampean, coba Pak Kom berikan kepada saya satu nasihat melalui apa yang saya saksikan. Mungkin lupa. Lupa nggak bisa sampai jawab. menyaksikan apa? Iya, iya. Menyaksikan orang ngopi, Iya, iya. menyaksikan sepeda di jalan. Ya, Apa ibro yang bisa sampai ambil di situ? Nah, ini maksudnya. Lah, jadi puncak nanti dari berpikir itu adalah ibro. Ibro. Nah, idzal mar'u kanat lahu fikrah fi kulli syai'in lahu ibrah. Puncaknya tadi di sana. Sehingga kalau kita mengacu konsep berpikir ala Al-Qur'an, seharusnya konsep berpikir itu ujungnya nanti telosnya, kalau dalam bahasa filsafat itu telosnya nanti harus masuk kepada konteks Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu nanti puncaknya. Kalau ada orang berpikir tetapi pemikir orang itu tidak sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila, berarti error. Artinya apa yang dia lihat biasa-biasa Bisa saja. aja. Error berarti. Oke. Kabelnya nggak nyambung berarti. Oke. Harus sampai ke sana. Oke. Terusnya sampai ke sana. Sehingga kalau kita nanti bicara dengan bahasa yang luas, banyak nanti di sana ulama yang sangat mendukung agar orang itu berpikir. Karena terkadang berpikir itu yazidu imanan. Akan menambah keimanan. Karena terusnya nanti di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kok kita berpikir tidak sampai ke situ berarti ada kabel yang error nanti. Ya. Nah, nanti puncaknya di sana sebenarnya berpikir itu. Oke. Berarti dari aspek fikir, Gus, mungkin saya memahami di dalam aspek fikir ini ada satu istilah, yakni kepekaan, Gus. Artinya dengan melihat kisah tadi itu, Gus, artinya dengan apa yang dia lihat, fenomena yang dia lihat, dia bisa mengambil ibroh. Artinya kan berarti dia ini memiliki kepekaan dengan apa yang dia lihat. Betul. Sehingga dia bisa mengambil apa makna fenomena tersebut sehingga bisa menjadi ibroh. Saya tambah satu kisahnya. Oke. Nah, Lanjut, Gus. lanjutkan kisahnya itu ya, bahwa kedua waruya ashabut tawarikh, diriwayatkan orang-orang ahli tarikh katanya bahwa ketika pemerintah itu dipegang oleh ketika pemerintah itu dipegang oleh Hajjaj ini salah satu pemimpin yang sifatnya diktator. Wah, sekejam sudah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya itu akan dibantai. Itu Hajjaj. Ketika pemimpin dipegang oleh Hajjaj, annas yatasaalun hina talaqau, maka para manusia, para masyarakat saling bertanya ketika mereka bertemu, man kutilah wa man sulibah. Siapa yang dibunuh dan siapa yang disalib? Karena memang beliau kejam. Yang tidak sesuai dengan dirinya, dihabis dibas. Disapu ratakan. Kemudian falamma walla Hisham bin Abdul Malik, ketika tampuk pemimpinan itu dipegang oleh Hisham bin Abdul Malik, wa kana sahibu ta'amin wa dhi'in, karena beliau itu suka makanan dan suka berpesta. Sehingga para masyarakat ketika saling berkumpul, mereka bertanya, besok ada pesta apa? Besok ada apa? Besok ada acara apa? Nah, itu. Kemudian ketika tampuk pemimpin berpindah kepada Umar bin Abdul Aziz, wa kana yuhibbul ilm, karena beliau itu suka ilmu, wa yuhibbul ibadah, cinta kepada ibadah, maka orang-orang ketika saling bertemu, beliau mengatakan, kam tahfad minal Quran, berapa kamu hafal Quran? Kam wirdukal yum, kamu wiridnya berapa? Tadi ngaji apa? Tadi ngaji apa? Itu begitu. Sehingga lalu dikatakan annas hasba mulukihim yatasaalun. Nah, maka manusia hasba mulukihim, sesuai dengan passion pemimpinnya, yatasaalun, mereka akan saling bertanya. Nah, ini menjadi ibroh. Ini butuh kecerdasan berpikir. Betul. Nah, ini contohnya. Iya, oke. Maka tadi lagi-lagi ya menurut saya fikir ini juga butuh kepekaan, Gus. Tadi yang jenengan katakan puncaknya
wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Batila. Artinya ketika orang ini peka dengan apa yang ada di alam semesta, pasti dia akan rabbana ma khalaqta hadza batila. Betul. Tapi ketika dia nggak peka, dia keluar jalan-jalan, melihat kanan kiri apa yang ada di alam ini, ya biasa-biasa saja, dan nggak mungkin dia akan berbicara rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya secara makna Berarti tidak berpikir. ya betul, dan kepekaan itu nggak ada gitu Gus. Nah mungkin kalau di dunia PMI Gus ya, mungkin dalam aspek sosial, mungkin kenapa penting zikir fikir amal soleh, kalau ditarik di aspek sosialnya ya memang perlu. Zikir itu adalah aspek keintelektualan mungkin, dan juga artinya keintelektualan ini kan untuk menjernihkan apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, sehingga kemudian ketika kita melihat fenomena sesuatu, kepekaan itu muncul, kepekaan sosial itu muncul, sehingga lahirlah nanti mungkin amal soleh, perbuatan yang baik. Ketika itu menjadi ibroh, maka itu menjadi pelajaran, sehingga pelajaran itu menjadi standar baginya untuk memutuskan tindakannya. Ya betul. Nah, di situ nanti ya. Oke, siap. Sehingga nanti amal soleh itu ya sederhana, ya amal soleh ya segala bentuk pekerjaan yang baik. Karena itu kan amalul jasad kan, pekerjaan badan kan. Fa in taharraka, kalau kata ulama, fa in taharraka bima yuwafiqu syari'ah sumiya ta'atan, wa in taharraka bima yukhalifu syari'ata sumiya ma'siyatan. Kalau tubuh itu bergerak tidak cocok dan tidak ekuivalen dengan syariat, maka itu namanya maksiat. Tetapi kalau ekuivalen itu namanya ketaatan. Nah, di situ nanti amal soleh nanti di sana. Oke. Mungkin bisa langsung dilanjut untuk pembahasan amal soleh Gus, mungkin langsung disambung Gus. Atau mungkin ada yang perlu disampaikan lagi untuk aspek fikir Gus? Sebenarnya cukup untuk membuka aja tuh. Ya. Dari fikir baru nanti amal soleh. Amal soleh. Oke. Kalau saya kembangkan sedikit ya, amal soleh itu berhubungan dengan kebahagiaan seorang. Ada hubungannya dengan kebahagiaan seorang. Menarik ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena begini. Secara psikologi, memori kita itu akan merekam segala sesuatu yang sifatnya baik dan segala sesuatu yang sifatnya buruk. Yang itu memiliki kesan tersendiri ya. Nah, kalau kita menemukan di dalam memori kita itu satu kenangan-kenangan baik, amal-amal soleh yang kita lakukan, maka itu biasanya orang itu akan cenderung lebih bahagia daripada memori yang dia miliki itu full dengan kesalahan atau kemaksiatan, keburukan dan lain semacamnya. Itu cenderung orang itu tidak tenang. Cenderung tidak tenang. Maka nanti kalau kita kembangkan sedikit bahwa al-ithmu ma haka fi nafsi wa taradada fil qalbi wa karihta ayattali alaihi nas. Segala sesuatu yang tidak amal soleh itu taradada fi nafsi akan membuat jiwa kita gelisah. Gelisah jiwa kita itu. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa amal soleh itu sebenarnya salah satu aspek yang membuat orang itu bahagia. Itu. Ya. Oke. Mungkin kita pernah mendengar begini Pak Kong. Karena amal soleh itu nanti akan menjadi kenangan. Waktu qaddamu menjadi kenangan ya, nanti. Itu akan menjadi kenangan itu. Dan pada ada ulama yang mengatakan begini. Salah satu kenangan seorang yang paling indah itu ketika dan selama hidup di bumi adalah ketika dia sujud. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan ketika dia melakukan amal soleh. Jadi kenangan yang paling indah yang dimiliki orang kelak di hari akhirat, adalah ketika dia melakukan amal soleh. Jadi kita tidak heran kalau kita mengacu kepada Al-Quran nanti ada sebagian orang yang sudah tidak mampu merealisasikan apa yang dia inginkan. Itu orang-orang sudah meninggalkan dunia. Mereka mengatakan, Rabbirji'un laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas solihin. Hal yang mereka inginkan, hal yang mereka sesalkan adalah kenapa dulu saya tidak sedekah dan kenapa saya dulu tidak melakukan amal soleh. Dia tidak punya kenangan indah di sini, menderita dia di sana. Nah, ini sederhananya begitu. Oke. Berarti untuk amal soleh ini Gus, karena di awal tadi zikir fikir amal soleh ini adalah satu urutan tertib
maka berarti amal soleh ini akan terwujud, akan terrealisasi Kalau orang itu berpikir. sesuai dengan zikir dan fikirnya gitu Iya. Gus ya. Artinya Betul. amal soleh ini dapat kita lakukan ya manakala kita sudah melakukan tahap zikir dan juga tahap fikir, sehingga secara otomatis secara refleks kita akan melakukan sebuah amal soleh itu. Berarti seperti itu Gus ya. Betul. Oke. Ummu Darda, Qalat Ummu Darda, salah satu sahabiah kalau nggak salah, Ummu Darda. Beliau mengatakan begini, segala sesuatu kebaikan yang kamu lakukan, fahuwa dzikrullah, itu termasuk zikir lah. Ya. Atau wa kullu syai'in tajtanibuhu lillah fahuwa dzikrun. Ya. Atau segala sesuatu yang kamu jauhi lillah karena Allah fahuwa dzikrun. Itu zikir. Ya. Jadi beliau di sini menghubungkan antara zikir itu sendiri dengan pekerjaan, baik itu amal soleh ataupun dengan meninggalkan pekerjaan yang tidak baik. Jadi menghubungkan itu zikir. Berarti artinya zikir itu tidak hanya sekedar secara definisi umum, yakni zikir kita mengucap kalimat-kalimat tasbih, tidak hanya seperti itu Gus ya. Oke. Ya mungkin untuk membuktikan ternyata zikir itu enggak sebatas itu ya yang tadi saya sampaikan itu Gus. Saya selama ini memahami zikir fikir amal soleh ini sangat berkorelasi dengan teori taksumuni belum itu Gus, kognitif afektif psikomotorik. Artinya ketika ini dikorelasikan dengan dunia atau aspek intelektual, saya kira maksud daripada zikir ini ya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai kader PMII, kita belajar, kita membaca lah semua buku yang kita baca, kita diskusi. Itu kita sedang berproses zikir di situ Gus, kognitif. Itu zikir. Dari kita membaca, berdiskusi itu sebetulnya harapannya adalah lahirlah kepekaan kita. Proses berpikir kita dengan hasil yang kita baca, ketika kita melihat fenomena di sekitar kita, di alam, kita ada kepekaan. Oh ternyata apa yang saya baca ini sesuai, tidak sesuai. Sehingga dari situ lahirlah yang kemudian disebut dengan amal soleh. Mungkin itu yang kemudian disebut dengan setelah kita diskusi ya kita bergerak. Mungkin itu sih Gus, yang saya pahami seperti itu Gus. Mungkin dari jenengan ada contoh yang lain Gus terkait. Memang begitu, hubungannya memang begitu. Oke. Mungkin ada lagi Gus. Teman saya pernah bilang begini, ketika saya sendiri saya membaca, tapi ketika berdua saya berdiskusi, tetapi ketika bertiga saya bergerak. Ya, itu betul. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Gus, mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini. Saya rasa cukup dulu ya. Cukup ya Gus. Oke. Baik sahabat-sahabat. Biar tidak kelapaan nanti. Oke, siap. Baik sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Sunan Ampel Podcast, mungkin kok sudah diganti pemirsa, padahal tadi sahabat. Iya, sahabat-sahabati dan pemirsa Sunan Ampel Podcast, seperti itu. Jadi kiranya itu sudah kita bahas tentang sahabat, zikir, fikir, dan amal soleh. Dan tentunya masih perlu untuk digali lebih mendalam, dipelajari lebih mendalam dari sahabat-sahabat sekalian. Paling tidak podcast ini memantik sahabat-sahabat sekalian untuk mengkaji lebih jauh, sehingga kita punya banyak perspektif, kita punya banyak versi untuk memaknai lebih dalam tentang maksud zikir, fikir, dan amal soleh. Jika sahabat-sahabati punya perspektif, punya pemahaman sendiri tentang zikir, fikir, amal soleh, tulis di kolom komentar seperti itu. Nah, mungkin cukup dulu untuk podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Gus Mikdad yang sudah berkesempatan untuk mengisi di podcast kali ini, dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton. Tetap terus dukung channel YouTube PMI UIN Malang dengan konten Sunan Ampel Podcast. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.